Pertanyaannya selanjutnya adalah, kenapa bisa mahal? Saya mengalami 4,5 juta 8 kali waktu kena COVID. Setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali kena. Pernah 1,8 juta seminggu 2 kali. Karena kalau mau ketemu orang harus pakai colok. Janjian sama Pak Ones pun mau tanya sesuatu, colok dulu. Apa sebabnya harga PCR itu mahal selama ini? Diduga ada praktek usaha yang tidak sehat dan monopoli di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel kita, Mas Oji Channel. Teman-teman, hari ini mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Hari ini kita berbagi tentang kemarin ada rapat dengar pendapat antara DPR RI Komisi ke-7 kalau nggak salah ya, bersama dengan Direktur Bio Farma. Nah, di situ yang menarik adalah satu orang anggota dewan yang mungkin sudah kita kenal bersama, Pak Nusron Wahid, yang menggebu-gebu dengan semangat mempertanyakan kenapa harga PCR bisa begitu mahal, dan bahkan setengah-setengah curhat gitu ya, bahwa beliau pernah sakit dan mendapatkan PCR sampai habis 40-an juta. Ngeri ya, dulu harganya begitu mahal. Dan bagaimana kisah selanjutnya, bagaimana informasi selengkapnya, ayo kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Saya dipaksa kenakan PCR dengan harga 4,5 juta karena saya salah pilih rumah sakit. Karena rumah sakit saya yang saya tempatin ternyata tidak rumah sakit yang masuk listing rekomendasi pemerintah. Sehingga waktu itu selama 14 hari saya isolasi dan perawatan di rumah sakit. Untuk PCR saja itu selama 8 kali saya kena hampir 40 juta untuk PCR pada bulan November tahun 2020. Saya ingin bertanya sama Pak Hones dan kawan-kawan. Pertanyaan saya, Pak, saya ini orang awam, saya bukan dokter, saya bukan ahli farmasi, dan saya juga bukan ahli laboratorium, sama seperti Pak Ones, tapi bisa memimpin industri farmasi. Itu hebatnya Pak Ones. Ada berapa pemain lab di Indonesia ini yang melakukan industri atau melakukan PCR ini? Boleh interaksi, Pak? 742 lab yang sudah diakuin oleh Kementerian Kesehatan, Pak. 742 lab ya. Banyak sekali. Ini semua menggiling ini kita semua ini. Jangan menggiling, apalagi istilahnya memproses kita ini semua. Nah, 742, saya catat ini betul, Pak. Nah, dari 742 itu, dan sudah ada berapa puluh juta spesimen sampai hari ini? Kalau dari data Kementerian Kesehatan itu sudah ada 48 juta spesimen yang dites. 48 juta spesimen ya. Supaya jelas, dari 48 juta spesimen ini, berapa yang menggunakan jasa holding farmasi, BUMN farmasi? 22%, Pak. 22%. Ya, 20 sampai 22%. 20 sampai 20%. Pak Bimo hanya 20 sampai 22%. Berarti lainnya swasta. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa betul yang disampaikan oleh Uda Andri tadi? Nah, bahwa HPP PCR itu memang di bawah 200.000. Tadi yang disampaikan ada mesin cuma berapa, kit VTM 10.000 dan sebagainya tadi itu. Yang saya total hanya 100.000 tambah nakes dan APD, katakanlah 60.000, 160.000, katakanlah tambah biaya promosi sama sewa tempat 20.000, 180.000. Apa betul yang disampaikan oleh Uda Andri ini? Saya butuh dari Pak Ones
supaya rakyat di sana paham, BUMN hanya menguasai 20 sampai 22 spesimen. Kalau kali 48 juta hanya 5 juta plus minus. Berarti ada 42 juta lain yang itu dilayani oleh pihak swasta yang menggunakan harga mahal. Nah, kalau betul bahwa struktur harganya itu HPP-nya yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bisa di bawah 200.000, kan itu saya butuh keterangan demi transparansi dan akuntabilitas. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kenapa bisa mahal? Saya mengalami 4,5 juta 8 kali waktu kena COVID. Setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali kena. Pernah 1,8 juta seminggu 2 kali. Karena kalau mau ketemu orang harus pakai colok. Janjian sama Pak Ones pun mau tanya sesuatu, colok dulu. Ya kan, mau masuk kunspek, colok lagi. Kemudian pulang ke rumah nggak perlu colok, nyolok kalau itu. Ini kemudian apa penyebab asbabun nuzulnya kok mahal ini? Apakah karena kartel? Ya kan? Apa karena monopoli? Tidak mungkin harga itu menjadi tidak wajar dan tidak keekonomisan kalau tidak ada sesuatu secara ekonomi. Pasti ada market failure. Kalau tidak monopoli, ada praktek usaha yang tidak sehat. Saudara Ketua, kami mengusulkan dalam persidangan ini secara resmi, saya Nusron Wahid A302 resmi ini meminta supaya diagendakan rapat dengan KPPU, supaya KPPU melakukan pemeriksaan dan penyelidikan apa sebabnya harga PCR itu mahal selama ini. Diduga ada praktek usaha yang tidak sehat dan monopoli di situ. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak bagaimana anggota DPR Pak Nusron Wahid yang begitu menggebu-gebu bertanya kepada Direktur Bio Farma kenapa harga PCR bisa semahal itu, dan meskipun hari ini sudah ada penurunan tetapi patut diduga mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sehingga harga PCR itu bisa begitu tinggi. Padahal katanya HPP-nya kalau kita mau menghitung itu bisa di bawah 200.000. Tapi itu kita harus lebih lengkap lagi ya, bagaimana sebenarnya yang terjadi. Nah, perlukah kita mengusut apakah betul ada orang-orang yang mencari keuntungan di balik harga PCR yang begitu tinggi itu? Nah, mungkin banyak juga yang meminta ada kejelasan. Tapi apapun itu, harga PCR sekarang udah turun dan kalau bisa sih gratis gitu ya, itu yang menjadi keinginan setiap orang. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya. Saya undur diri, saya mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.